Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua terus menjadi manusia-manusia yang berkualitas pikirannya, berkualitas kata-katanya, berkualitas perilakunya, sehingga kita menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Mari kita berterima kasih atas hadiah kehidupan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Hari ini kita masih diberikan pinjaman kehidupan. Itu artinya napas yang keluar masih diizinkan masuk lagi. Pesan semestanya sederhana, artinya Allah masih akan menggunakan kita untuk menjadi kepanjangan tangannya, masih akan menggunakan kita untuk menjadi wakilnya, menyampaikan cinta kasihnya pada seluruh makhluk di semesta ini. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya, sekaligus memohon kecerdasan agar benih yang akan ditanamkan Allah pada kita di tempat ini hari ini bisa tumbuh subur di tempat yang tepat, sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita semua. Buat apa banyak ilmu kalau ilmu itu hanya akan menjadi hijab antara kita dengan Allah? Buat apa banyak ilmu kalau ilmu itu hanya membuat kita jadi sombong, malah merendahkan pihak lain karena merasa diri kita sebagai orang yang berilmu. Semoga ilmu ini membawa kita pada kerendahan hati, menjadikan kita orang-orang yang selalu menebarkan rahmat bagi semesta. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesulitan itu ada apa tidak ada? Kesulitan itu ada atau tidak ada? Bisa ada, bisa tidak ada. Bagi siapa kesulitan itu ada? Bagi mereka yang sempit sudut pandangnya. Bagi mereka yang sudah luas sudut pandangnya, kesulitan itu tidak ada. Bagi orang yang sempit sudut pandangnya, kesulitan itu menjadi beban. Bagi orang yang luas sudut pandangnya, kesulitan itu malah jadi tantangan. Coba orang yang sempit sudut pandangnya, lama dia pakai HP yang jadul, ada yang ngasih hadiah HP baru. Orang yang sempit sudut pandangnya, betul nggak? Saya itu kalau dikasih yang baru susah, nanti saya harus menyesuaikan lagi. Padahal HP baru lebih canggih. Itulah orang yang sempit sudut pandangnya. Tapi orang yang selalu optimis, menganggap kesulitan itu sebagai tantangan, dikasih HP baru, riang sekali. Alhamdulillah, nanti kalau saya kirim video tidak lama lagi. Nanti kalau saya kirim berita dengan HP yang canggih tidak lama lagi. Oh, berarti aplikasi yang bisa saya install di HP saya lebih banyak lagi. Bahkan kesulitan
itu dijadikan sebagai tantangan. Itu bedanya. Nah, ada pertanyaan sederhana sebelum saya kajian hari ini. Masih ada nggak dalam hidupnya merasakan hidup itu sebagai beban? Masih ada? Masih ada? Oke. Ya, tidak usah dijawab keras-keras, karena saya juga udah tahu. Kan dari wajahnya kelihatan ya, yang hidupnya beban dengan yang hidupnya sudah penuh dengan sukacita, kelihatan. Ya, nyanyi nggak bisa, joget nggak bisa, ada musik padahal sudah jiwanya itu sudah meronta-ronta pengen joget, tahan. Ya, hidup yang semacam itu ya tidak bisa dinikmati, tidak bisa dirayakan. Hidup terlalu serius, akibatnya cepat tua. Proses kematian sel dalam tubuh begitu cepat. Bahkan orang yang stres itu satu hari ya bisa mengalami kematian sel dalam tubuhnya 17 miliar sel dalam 24 jam itu. Bisa dibayangkan ya? Kalau sel-selnya mati, berarti tubuh ini secara perlahan sudah mengalami kematian. Kematian lebih cepat. Akibat apa? Akibat merasakan hidup sebagai beban. Hidup bukan sebagai tantangan. Ya, kenapa? Karena sudut pandang terhadap kehidupan sempit. Oleh karena itu, menjalankan ritual-ritual agama tanpa kesadaran tidak akan membuat kita semakin luas pengetahuannya, tidak akan semakin luas sudut pandangnya, malah semakin sempit. Hasil akhirnya apa? Menganggap hidup sebagai beban. Ya? Nah, jadi oleh karena itu yang namanya beban itu kan relatif. Bagi seseorang bisa jadi beban, bagi orang lain malah tidak terasa sebagai beban. Kan tergantung dari kekuatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu, kenapa kita penting untuk meningkatkan kualitas pikiran, kualitas kata-kata, dan kualitas perbuatan kita, supaya hidup ini adalah perayaan. Supaya hidup ini bukan sebagai beban. Hidup ini sebagai tantangan untuk selalu meningkatkan kualitas diri, sehingga puncaknya kehidupan tentu saja mendapatkan kemerdekaan. Ya, gitu. Kira-kira itu topik kita hari ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membahas bagaimana caranya supaya kegelapan itu berevolusi menjadi cahaya. Saya tidak menyebut revolusi ya, tapi evolusi. Kalau evolusi berarti tahap demi tahap. Ya. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita berjalan lambat, yang penting terus-menerus berjalan. Ulangi ya, tidak perlu khawatir kita berjalan lambat, yang penting terus-menerus berjalan. Karena hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau berhenti mengayuh, maka pasti akan jatuh. Ya, saya sedang bikin sumur tuh di Jelekong, sumur bor. Nah, Jelekong itu kan kawasan gunung batu. Begitu dibor 4 meter, langsung bilang tukang sumur, "Pak, aya batu." Saya cuma bilang, "Kan ini gunung batu." Terus saya bilang, "Mau pindah? Apa kalau pindah kamu punya jaminan di tempat baru itu tidak ada batu?" Terang, Pak. Karena tidak tahu, sudah cari alat berapapun harganya, saya beli, nggak apa-apa. Sudah, langsung saja, teruskan saja. Baru 7 meter, ketemu lagi sama saya, "Pak, ada batu lagi." Kan ini gunung batu, nggak apa-apa. Terus 9 meter ada batu, 14 meter ada batu, belum ketemu air kan?
Bayangkan ya, kalau kita ketemu batu berhenti, pindah ke tempat lain. Ketemu batu lagi berhenti, pindah ke tempat lain. Bisa jadi kita menghabiskan banyak uang, umur, betul nggak? Waktu dan air yang dicari tidak ketemu. Sebulan setengah akhirnya bikin sumur, dan sekarang air bening dari sumur itu sudah keluar. Sorak semuanya. Pada kedalaman 40 meter. Padahal di kedalaman 37 meter belum ketemu air, hampir saja ini tukang sumur berhenti. Nah, kita itu sering berhenti di saat kesuksesan hampir datang menjelang karena kita tidak punya sudut pandang yang luas. Berbeda sedikit dengan pasangan, bukan diteruskan, malah berpikir cari yang baru. Sama seperti bikin sumur, mual angges-angges, gak akan beres-beres. Nah, ketika kita meninggalkan ya semua perjuangan kita yang lalu karena ada hambatan, apa yang terjadi? Kita tidak dapat apa-apa. Bayangkan ya, kalau si tukang sumur itu berhenti pada kedalaman 37 meter, padahal 3 meter lagi dia akan mendapatkan air. Kan dia juga tidak dapat bayaran dari saya. Betul nggak? Itulah gambaran kehidupan kita. Kita itu sering sekali berhenti di titik di mana yang kita cari hampir ketemu. Kadang-kadang kita sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Baru saja orang bilang ini itu, langsung sudah mundur, mengkerut. Kapan kita akan menjadi seorang pemberani kalau kita tidak berhadapan dengan situasi yang menakutkan? Karena keberanian itu hanya akan muncul kalau kita bisa melewati situasi yang menakutkan. Yang penakut selamanya akan penakut. Makanya saya sering mengatakan, hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan tersesat dalam hidup ini. Coba yang takut tersesat, kan nggak kemana-mana, diam saja di kamar, betul nggak? Merasa paling benar, lalu tidak mau mendengar pengetahuan baru dari orang lain, ya tersesat selamanya. Coba kalau keluar dari kamar, nggak apa-apa tersesat, kan bisa nanya orang, betul nggak? Yang penting keluar dari kamar. Tersesat itu hanya terjadi apabila kita keluar dari kamar, betul nggak? Kalau diam di kamar kan tidak pernah mengatakan kita tersesat, tapi selamanya tersesat. Hanya yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Itulah pentingnya keberanian. Ya, oke. Saya tahu ya, nggak usah ditanya. Jadi yang disebut dengan makanan, hati-hati. Bagi golongan darah A, makanan tertentu bisa jadi nutrisi. Bagi golongan darah B, makanan tertentu bisa jadi racun. Contohlah yang sederhana, susu. Bagus kan? Ternyata menurut riset, susu bagi golongan darah A itu bisa jadi racun, kecuali difermentasi dulu baru jadi nutrisi. Tapi bagi golongan darah O, susu diminum langsung ternyata itu jadi nutrisi. Jadi tidak semua hal yang sama akan memberikan efek yang sama pada setiap orang, karena setiap orang itu unik. Ya, tapi saya kasih pesan untuk yang sudah berkesadaran, kalau ada orang yang berkeluh kesah, curhat, jangan buru-buru dikatakan, "Allah, kamu yang gitu aja dicurhatkan." Jangan. Saya lebih besar dari itu, malah kamu yang curhat pada orang itu. Betul nggak? Kan sebetulnya ketika kita bicara begitu, kita jadi berbalik curhat. Ngeri nggak? Ada orang lain curhat, ingin menyampaikan keluh kesahnya, baru sebatas begitu langsung dipotong. Allah, itu enggak seberapa, saya juga. Malah dia yang curhat sama orang itu. Betul nggak? Jadi kalau berhadapan dengan situasi seperti itu, sudah jadi pendengar yang baik saja. Kalau dia merasa lega dengan curhatnya itu, sudah dengarkan saja. Karena apa? Setiap orang kan kapasitasnya
berbeda. Bagi kita itu bukan masalah, bagi dia masalah, makanya curhat, kan begitu. Itu yang namanya kebijaksanaan. Makanya jangan suka motong pembicaraan orang. Itulah kita harus selalu waspada, luas pengetahuan, bijaksana dalam bersikap, supaya kita menjadi sumber cinta bagi semua orang, sehingga orang itu nyaman bertemu kita. Paham ya? Oke. Nah, bagi mereka yang apa saja menjadi beban, bukan menjadi tantangan, kan sebetulnya ya cuma dua solusinya. Saya kasih solusinya dua. Ini yang masih beban hidupnya cuma dua. Satu, miliki keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini pasti berubah. Betul nggak? Makanya kan di Quran dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat pelajaran bagi ulil albab. Awas ya, pelajaran bagi ulil albab. Makanya kalau ingin menangkap pelajaran dari penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, buru-buru jadi ulil albab sekarang. Tahu ulil albab? Ulil albab itu kata Allah, orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti ulil albab itu adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita tahu dan kenal kepada Allah? Kenali dirimu. Karena kata Nabi, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Jadi sebetulnya selalu apapun masalah kita, apapun penderitaan kita dalam hidup, sumber utamanya adalah karena kita tidak kenal jati diri kita sendiri. Itu masalahnya. Tapi itu diabaikan oleh kita. Ya. Jadi yang pertama, untuk mengubah agar kegelapan menjadi cahaya, agar beban itu menjadi tantangan, maka kunci yang pertama adalah miliki keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Siang itu tidak abadi, akan berganti malam. Malam juga tidak abadi, akan berganti siang. Yang abadi adalah perubahan, yaitu siang dan malam. Kalau pikiran kita sudah mati nih, ya, tidak punya keyakinan itu, seakan-akan kita akan sengsara selamanya, ya sudah. Siapa yang bisa mengubah nasib kita kalau bukan diri kita sendiri? Yuk sekarang miliki keyakinan, ya, miliki keyakinan bahwa hidup tidak selamanya begitu, ya. Tetapi punya keyakinan itu saja tidak cukup. Tentu saja kita harus terus belajar. Yang kedua, nih solusi yang kedua apa? Berikan kebaikan sebanyak-banyaknya pada siapa? Satu, berikan kebaikan sebanyak-banyaknya pada pikiran. Caranya apa? Perluas pengetahuan. Dua, berikan sebanyak-banyaknya kebaikan pada perkataan. Mulai sekarang coba bicarakan yang kita suka dalam hidup. Jangan membicarakan yang kita tidak suka. Bicarakan yang kita suka. Itu doa yang sebenarnya. Dan yang ketiga, berikan kebaikan sebanyak-banyaknya pada perilaku kita. Ini kalau kita menjalankan yang dua ini, ya Allah, saya sudah cukup berpengalaman dengan ini, ya. Ternyata kegelapan pun secara perlahan akan berevolusi menjadi cahaya. Kan bagi orang kreatif, betul? Sampah saja bisa menjadi sebuah hiasan yang bagus. Sampah itu kan kegelapan. Ketika dengan kreativitas diubah, ya, secara kreatif menjadi menjadi kerajinan yang menakjubkan. Jadi sebetulnya di semesta ini, ya, tidak ada yang konstan,
Tidak ada yang statis, semuanya dinamis. Terserah kita sendiri. Nah, mau menjadikan beban sebagai, mau jadikan kesulitan sebagai beban, atau menjadikan kesulitan sebagai tantangan, itu pilihannya ada pada diri kita. Pilihannya ada pada diri kita. Oke, saya kasih ilustrasi sederhana ya. Kalau saya memasukkan garam 1 sendok pada air 1 gelas, kemudian diaduk, apa yang terjadi? Asin. Bisa nggak kita mengambil lagi yang 1 sendok itu dari air 1 gelas itu? Bisa? Susah. Nah, gimana caranya supaya tidak terasa asin? Gimana caranya? Tambah lagi airnya, tambah lagi airnya, tambah lagi airnya, tambah lagi airnya. 1 drum airnya ditambahkan. Masih asin? Apakah yang 1 sendok dari air itu kita keluarkan? Tidak. Yang 1 sendok tetap tinggal dalam air, tapi sekarang airnya ditambah. Apa yang terjadi? Karena ditambah airnya, yang 1 sendok tidak terasa asin lagi. Seperti itu beban hidup bagi orang. Maaf ya, ekonomi susah, badan sakit-sakitan, ya, rumah tangga banyak konflik, dengan orang lain juga banyak konflik, negatif semua hidupnya. Persis seperti garam 1 sendok, nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa, karena itu karmamu, itu datamu, nggak bisa dikeluarkan. Yang bisa dilakukan adalah tambah air, tambah air, tambah air. Jadi yang bisa dilakukan adalah menambah kebaikan. Tambah kebaikan pada pikiranmu, ngaji kesadaran kayak gini ya. Jadi sesekali ngaji itu ngaji kesadaran ya. Saya tidak merendahkan yang ngaji ngapalin ini, ngapalin itu, baca ini sekian kali, nanti utang lunas. Ya terserah itu kalau percaya, betul nggak? Malah terlalu banyak baca itu bukan nggak lunas, bukan utang lunas, malah yang terjadi utang tambah banyak, kan nggak kerja, betul nggak? Kan aneh, betul nggak? Baca ya rojak 1 juta kali, ya tambah nggak kerja, malam nggak tidur, besok mau kerja pusing kelayangan, betul nggak? Memangnya duit itu punya kaki? Kan nggak punya. Uang itu harus dijemput dengan tangan kita, betul nggak? Kalau ingin banyak uang, 1, jemput uang itu karena nggak punya kaki. Yang kedua, belajar berbagi, belajar memberi, uang akan datang. Karena rezeki itu seperti ayam. Kalau ayam dikejar mau ditangkap susah. Tapi kalau kita menabur beras, ayam datang. Kayak gitu. Jadi kalau kita kesulitan selama ini, 1, tanya dirimu, jangan-jangan itu rezeki yang Allah titipkan padamu hanya untuk dirimu sendiri, lupa berbagi kepada orang lain. Bahkan untuk diri sendiri saja pelitnya, auzubillah. Hidup kayak gitu nggak bisa dinikmati. Jangan dikira loh orang yang mengumpulkan rezeki itu dikira bahagia. Tidak ya. Bahkan rezeki banyak bagi orang yang sempit sudut pandangnya malah jadi neraka. Tapi rezeki banyak bagi orang yang luas sudut pandangnya jadi surga.